Jadi nomor 2 di antara rukunnya sholat yaitu harus takbiratul ihram. Lil khabari krana ana hadis al muttafaqi kang den sepakati apa alaihi khabar. Karena memang ada hadisnya ya. Jadi segala sesuatu itu pasti berdasarkan hadis, Quran, ijma dan qiyas ya. Kalau tidak ada itu ya tidak bisa diperkuatkan. Apa isinya hadis? Lil khabari karena hadis al mutafaqi kang den sepakati apa alaihi khabar. Isinya hadis nyatane idza kunta tetkalane jumeneng sira jumeneng ila sholati maring sholat fakabbar mongko takbira sira. Jadi ada hadis apabila kamu melakukan sholat maka takbirlah. Sumia bidzalika sumia dan arani opo takbiru taharrumin bidzalika kelawan menggunung-gunung taharrum. Arapa ma'enyame takbiratul ihram. Di annal musalliya kalau musola tempat sholat, kalau musolli orang yang sholat ya. Li'annal musolli karena sedune wong kang sholat. Li'annal musolli karena sedune wong kang sholat iku yahrumu haram alaihi ngatasi man. Di anal musalliya karena sedene wong nang salat iku yahrumu haram alaihi ngatasi man. Kalau sebab takbiratul ihram kelawan sebab takbiratul ihram ma apa barang kana kang ana apa ma ya anal musolli ya karena sedulur kang salat iku ya haram alaihi ngatasi man fi bihi sebab takbiratul ihram isinya yang diharamkan ma apa barang kana kang ana apa ma iku halalan halal apa ma barang kana kang ana apa ma iku halalan halal lahu ketiman qablahu ing dalem sadurunge takbir taharrumin. Ya anal musalliya krana sedune wong kang salat iku ya haram alaihi ngatasi man bi sebab takbir taharumin ma apa barang kana kang ana apa ma iku halalan halal lahu kedue man qablahu ing dalem sadurunge takbir taharumin. Min isinya ma min mufsidatis sholati bayane saking pira-pira perkara kang ngerusakaken salat. Min mufsidatis sholati minnya itu min bayaniyah ya. Mufsidatis sholati bayane saking pira-pira perkara kang ngerusakaken salat. Jadi nomor 2 rukunnya sholat yaitu takbiratul ihram. Dasarnya mana? Yaitu ada hadisnya itu. Muntah Quran ya hadis dasar itu ya. Dasarnya hukum itu ya.
dasarnya itu idza qumta ila sholati fakabbar. Dinamakan takbir karena orang yang sholat itu haram melakukan sesuatu yang sebelum takbir itu dihalalkan. Dari mana maksudnya? Karena orang yang sholat itu diharamkan sesuatu yang mana sesuatu itu sebelum takbir dihalalkan, karena bisa merusak. Contohnya apa? Makan. Mari takbir makan, mari takbir ngenyot permen, ya tak sah. Coba mari takbir mau ngomongan di pinggiran, ya rusak sholatnya. Itu alasannya takbiratul ihram dinamakan takbiratul ihram, dinamakan takbiratul ihram, alasannya itu ya. Jadi kalau sudah takbiratul ihram sudah guys, tinggal ngatur apa khusyuk njen sholat ya. Soalnya mempengaruhi juga ya, mempengaruhi juga. Wudhu pun mempengaruhi. Kalau wudhunya itu enggak sempurna, sholatnya biasanya ya enggak pati khusyuk. Wajuila lan den dadeaken wajuila lan den dadeaken apa takbir taharrumin didadekno fatihatas sholati ing pembukaane sholat. Jadi takbiratul ihram itu merupakan pembuka daripada sholat ya. Liyastahdira wajuila lan den dadeaken apa takbir taharrumin fatihatas sholati ing pembukaane salat. Liyastahdira dirapun ngadiraken sapa al musolliya wong kang salat, maknahu ing artine takbir taharrumin. Jadi takbiratul ihram itu dijadikan pembuka sholat agar supaya orang yang sholat itu di hatinya itu menghadirkan artinya takbiratul ihram. Artinya itu takbiratul ihram itu sifatnya Allah dengan kibriya wal udma. Jadi yang berhak untuk sombong itu cuma Allah ya. Selainnya Allah ya otomatis tak oleh sombong ya. Sombong ya dari Fir'aun 2. Fir'aun sampai ngaku Tuhan ya. Jadi arti daripada takbiratul ihram yastahdira maknahu agar supaya hadir di hati kita bahwasanya Allah, hanya Allah yang mempunyai sifat kibriya wal udmah. Ala udmati man ing atase agunge zat, maknahu ing artine takbir al adalu kang nuduhaken ala udmati man ing atase agunge zat. Ala udmati man ing atase agunge zat. Tahayya'a kang
tahiyya itu bersiap-siap. Ana arep ijaba cawe-cawe tak ngateh man. Kang siap-siap sapa man li khidmatihi maring khidmah ing zat sebelahnya itu man, khidmah ing man. Abdalu kang abdala itu ya ala udmati man ing atase agunge zat tahiyya kang siap-siap sapa man atau persiapan li ikhli khidmatihi maring khidmah ing man zat itu loh, hatta tatimma hingga sempurna lahu kedue man orang apa al haibatu haibah itu sangat takutnya itu man. Takut haibah itu. Jadi takbiratul ihram itu dijadikan pembuka sholat agar supaya orang itu bersiap-siap untuk khidmah kepada Allah ya, hingga dia merasa takut. Haibah itu di atas takut itu. Haibah wal khusyu'u lan khusyuk. Artinya haibah. Jadi mun orang sing sholatnya sempurna, kalau sudah takbiratul ihram itu wis tidak ada rasa apa-apa ya, ingatnya cuma kepada Allah ya. Makanya kan kemarin tak ceritakan sahabat-sahabat itu ya, kalau sudah takbiratul ihram tidak ingat apa-apa sama sekali ya. Sampai ada sahabat itu kan kemarin tak ceritakan, kalau pernah waktu di apa itu dipanah itu busur kan, busur itu lincing ini terus ada gininya, kalau ditarik itu kan kabut tulang kulit itu. Nah itu ingin mencopot itu, sahabat itu tak gentek kadek kok bejeng geluh mulang kok bejeng mari takbirah huncap jebuk ya tak terasa karena sangat haibah dan khusyuk. Menukule sambil-sambian mari takbiratul ihram beda ngewe bergersah ya, gersah. Ali Zainal Abidin lagi itu cicitnya Rasulullah waktu sholat terbakar rumahnya, nggak terasa tetap bejeng saking khusyuknya, saking haibahnya, saking takutnya ya. Nggak terasa rumahnya terbakar. Tahunya ya setelah sholat tahunya itu. Kalau kita jangankan rumah terbakar, berapa? Tameng ending ya. Ya orang kalau iman itu memang tambah akhir zaman memang tambah berkurang. Tapi walaupun berkurang ya jangan banyak-banyak ya. Iya itu kan lambe, setia. Jadi iya ya. Wa min samalan saking lan saking mengkono juila atasnya itu juila fatihatus sholat itu loh atasnya. Wa min samalan saking mengkono juila fatihatus sholat zida dan tambahi fi takarruri dalam
bola baline takbiratul ihram. Jadi karena takbiratul ihram itu dijadikan pembuka sholat, artinya pembuka sholat di situ artinya yaitu kita tahu bahwasanya hanya Allah yang mempunyai sifat kibriya ya dan sifat mulia. Makanya ketika sholat itu diulang-ulang, mau rukuk Allahu Akbar ya, terus apa lagi? Kalau setelah rukuk itu sami Allah ya, mau sujud Allahu Akbar, maka diulang-ulang lafaz Allah itu ya. Wa min sama zita fi takarrurihi. Jadi tujuannya diulang-ulang itu liyudawwama. Terapun dawama itu kalau bahasa Jawa ini ngelanggengno apa ya, melanggengkan apa bahasa Madura apa anak ngerti sama ngelanggengno itu. Saumpama kacong ria ya, kecong ya, lebur ambil nakana, nah, leburnya kan tak elang-elang ya namanya, li tahu apa itu, langgeng, bukan jawaban langgeng, apa tak, sama nate TV lah, Madura tak tahu. Jadi takbiratul ihram kan diulang-ulang ya, alasannya li tahu apa, agar supaya tak hilang ya, bahasanya tak hilang ya, tak hilang dari hatinya kacong ini ya. Allah tak hilang, Allah tong bener orang Allah ya, tak hilang dari hati sampean bener orang. Niyudawwama drapun ngelanggengaken sapa man istishabadainika ing mengkono-mengkono rujuknya itu ke haibah wal khusyuk fi jami'i sholatihi dalam sekabehane sholat man. Jadi takbiratul ihram ketika sampean sholat itu kan diulang-ulang ya. Sedangkan arti daripada takbiratul ihram yaitu hanya Allah yang mempunyai sifat kibriya dan sifat utma ya. Diulang-ulang agar supaya di hati sampean itu Allah itu tidak hilang di hati sampean ketika sampean sholat. Jadi kiriman telat, mesti kiriman telat, mun sholat tetap ingat kepada Allah ya. Bener cinta kepada makhluk, mencinta pada makhluk, tapi sate bunga apa ya. Orang yang selalu ingat kepada Allah itu ya itu ya. Kalau kita kan cuman kadang sholat kita ya, satu rakaat itu ingat saja seuntung ya. Paling kalau kita sholat ingat waktu takbirnya tok, waktu takbir saya ini sholat, jadi ingat itu tok. Setelah takbir sembarang ingat ya, yang tadinya lupa ingat gitu. Biasanya kalau sholat, kalau mamanya sama nyabut WC ya, nyabut WC, klopainnya sampai edimah. Coba sampai sholat, enggak, mesti enggak. Coba ya.
beda dengan zaman sahabat-sahabat dulu ya. Jadi tujuannya takbiratul ihram diulang-ulang di situ agar supaya Allah itu langgeng liyudawwama ya di semua sholatnya, sholat kita. Bisa dong. Abojong mulai takbir sampai salam enggak ada pangeran, bisa kira-kira. Ya mun EPSP ya pindahan kadang enggak ya, kadang enggak. Bojong sama keramaian ya, butuh musik, butuh apa, kira-kira enggak aja kira-kira. Padahal selain sholat ada torekot itu al-khalwa fil jalwa. Jadi khalwa fil jalwa itu walaupun di tempat ramai itu seperti sepi karena selalu ingat kepada Allah. Sampean beda kantor ya, kantor kan ada maksiat ya, pergi ke kota sama. Kira-kira bisa sama enggak mempertahankan Allah di hati sampean ya, sama kacong liat sinjerajer ya di kota ketela orang-orang dinek sing kakoan kok ya kira-kira enak pengeran manja. Ya cuma makanya di sini waktu sholat takbir diulang-ulang agar Allah itu langgeng, katanya orang Jawa, langgeng di hati ya. Ya caranya orang kan macam-macam ingat kepada Allah. Kalau yang ngarang sulam itu siapa itu? Habib siapa itu? Husain ya, Sayyid Husain ya. Kullama ra'aitu makhluqan ra'aitu khaliq. Orang-orang yang ngarang kitab ya. Jadi setiap melihat makhluk, ya makhluk kapir, ya makhluk pohon makhluk, tangkap di makhluk itu ingat Allah ya. Jadi hatinya itu tidak pernah lepas dari, otomatis berarti tidak pernah lepas dari Allah ya. Bisa kira-kira kan wali muntai sepen melolo betapa pas sumpek enak ya pengeran ya, mun tak sumpek kopain boleh. Ya minim lah waktu sholat ya, walaupun tidak ingat selalu pada Allah, mending. Kadang sholat cuma takbirnya saja yang ingat, atau cuma satu rakaat yang ingat. Apa boleh mun pasaan ruah bingung yang kata mereka lambi ya tambah wis. Itu mun terawih juga, mun awal pertama pesak masjid juga. Ya. Hari malam selekor ya ada lah. Jadi liyutawwama istishabadainika fi jami'i sholati. Di semua sholatnya dong selalu ingat kepada Allah. Caranya ingat mun sholat di rumah apa Allah dari itu atena. Deki beda mun sholat terlalu khusyuk beda carana. Makrunan hale dan barengaken bi kelawan takbiratul ihram ai bit takbiri tegese kelawan takbiratul ihram. Apa sing dibarengno? Apa yang dibarengno? Apa niatun niat? Jadi makrunan hale dan barengaken bi kelawan takbiratul ihram ai bit takbiri tegese kelawan takbiratul ihram. Apa yang dibarengno yaitu an-niyatu. Apa an-niyatu niat?
Jadi apa yang kemarin tuh niat itu apa syaratnya niat itu? Qasdu wat ta'yin ya. Minim qasdu wat ta'yin. Usolli qasdunya usolli ya. Terus ta'yinnya fardhu dhuhri apa fardhu asri. Niat itu tidak cukup ya, aslinya itu. Kalau yang selainnya itu kan tambahan, itu sunnah. Jadi ketika sama takbir itu makrunan ya, makrunan bi an-niyatu harus bersamaan kong. Aja sih tak takbir niat ada. Kan banyak orang yang itu apa itu sebelum takbir usolli fardhu dhuhri. Lafatkan di rumah Pak. Mun waktu takbir tak niat ya teh, nyaman niat ya teh ya. Jadi ketika takbir Allah hatinya usolli. Nah, kenapa sebelum takbir itu kok ditalafutkan sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqim? Kan banyak ya. Agar membantu ketika takbir agar supaya gampang ya. Maka itu sebelum takbir itu ditalafut, sunat talafut, dilafazkan niat itu. Alasannya li'anna takbir karena sedune takbir iku awwalu arkanis sholati. Li'anna takbir karena sedune takbir iku awwalu arkanis sholati. Kawitane pira-pira rukune salat. Sama seperti di atas. Kenapa niat itu di barengno? Apa betulnya barengno ya, Jong? Dibareng lagi dibarengno sama niat ketika takbir iya bareng lagi kan iya cocok karena takbir itu awal daripada beberapa rukunnya sholat ya hukumnya membarengno masa berbahasa Indonesia membarengno Jong maka hukumnya wajib. Fatajibu mongko wajib apa muqarunatiha Fatajibu mongko wajib apa muqarunatiha bareng niat bi kelawan takbir wajib mun tak bareng berarti tak sah sampean menolak mazhab Syafi'i harus bareng niat itu bareng sama takbiratul ihram. Jadi membarengno, apa bahasa Indonesia membarengno kan? Membersamakan ya, gak teman sekolah. Membersamakan antara niat dan takbir harus sama. Ya, muntak sama tak bareng, berarti sholatnya ndak sah. Menurut kitab ini, ya mun sampean terus tak bareng, ya ngaji kitab lain ya. Beda imam lainnya. Balik la budda diartikan wajib aja tak kena injek mulai hati matur tak kena injek berarti ya artinya wajib bal la budda tak kena injek tidak boleh tidak la budda itu
ora kena ora. Bala buta balik wajib apa ayastahdira, apa ayastahdira amrih ngadiraken sapa man kulla mu'tabarin ing saben-saben kang den syarataken via ing dalem niat. Bala buddha balik wajib apa ayastahdira yen to amrih ngadiraken sapa man kula muktabarin ing saben-saben kang den syarataken iya ing dalem niat mimma saking barang marro kang wis liwat apa mah wa ghairihi lan liyane emah kal kosri contohnya emah di situ contohnya kal kosri koyok kosor sholat kosor itu memperpendek sholat yang tadinya 4 menjadi 2 di asar duhur asar isya yang bisa dikosor jaraknya ya kira-kira 80 zaman ukur sendiri karena kalau naik sepeda kan ada speedo pokoknya 80 ke atas boleh sholat sampai kosor. Jadi ketika niat jadi bala buddha wajib ayasdira kulla mu'tabarin fiha mimma marra wa ghairi. Kalau kosor ya kosron ya. Wa kaunihi lan anane man iku imaman dadi imam au makmuman utawa dadi makmun fil jum'atin dalam waktu sholat Jum'ah. Atau ketika lihat sampean kalau menjadi imam ya imaman atau makmuman ketika sholat Jum'ah ya. Ketika sholat Jum'ah yang makmum ya, makmum itu wajib niatnya itu makmuman. Kalau imam tidak wajib, kecuali selain Jum'ah. Dibalik, kalau selain salat Jum'ah imamnya yang benar au makmuman fil Jum'ati. Kita memperomong lampu ya. Jadi ketika niat yang dibarengno itu apa anda tadi? Qasdu wa ta'yin. Terus makmuman, imaman ya, untuk imam. Wal qatwati lan qatwah li makmumin, manut maring makmum. Fi ghairiha ing dalem liyane Jum'ah.
disebut semua aja ya, makmuman, imaman, menjadi imam ya. Fi ghairiha dalam liyan Jum'ah maaf tidai sertane kawitane takbiratul ihram. Maaf tidai sertane kawitane takbiratul ihram. Sebentar ya. Summa yastamirru mongko kali-kali netepi, mongko kali-kali netepi sapa man mustashaban haling langgengaken lidzalika maring mengkono-mengkono salat kang den hadiraken, maring mengkono salat kita aja kuli sekabehane dalik sumaya stamiru mongko kari-kari netepi sapa man mustashaban haling langgengaken. Ngelanggengno itu apa ya, di ngelanggengno gini loh, niat itu apa langgeng yang sampai roknya akbar. Jadi sama lihat Allah sholli sampai akbar itu niat, maksudnya niatnya itu langgeng di hati. Mustashaban itu apa? Ngelanggeng no, tak tahu turunnya udah. Ila ro'i maring rok. Jadi Allahu Akbar, roknya Allah Akbar, maksudnya niatin di langgeng no sampai mulai dari Allah sampai roknya Akbar. Itu namanya apa? Ditetep no, di langgeng no apa betulnya? Jangan sebenarnya di langgeng no kan, diabadikan. Langgeng itu abadi ya Jong, enggak tahu. Jadi niat itu mulai dari Allah sampai roknya akbar, itu maksudnya mustashaban dilanggengno ya. Mun anu sampean langsung paham nggak ya, cinta sampai mati itu namanya langgeng, enggak tahu langsung nyaut ya. Langsung paham ini jangan paham mereka dong, cinta sampai mati enggak tahu langgeng tak dek kema-kema wis pancet setong ruat tok wis. Jadi niat itu dilanggengno mulai dari ketika takbir, mulai dari alif Allah sampai roknya akbar. Bisa kira-kira hamban. Tapi itu kayaknya sulit ya. Sama niat mulai dari Allah sampai roknya akbar itu agak sulit. Tapi ini ada yang memperbolehkan ini. Tidak harus sampai roknya akbar. Wa fi qaulin lan iku tetep ing dalam siji kaul. Nanti terserah mau ikut yang mana hamban. Kalau bisa mulai dari Allah sampai roknya akbar itu berarti sampean jos, sholatnya itu hebat. Tapi wa fi qaulin lan iku tetep ing dalem siji kaul sahhaha kang beneraken hu ing kaul. Sapa Ar-Rafi'i, Imam Rafi'i. Jadi dalam satu kaul yang dibenarkan oleh Imam Rafi'i utawi dawuh yakfi
cukup apa kornuha barengaken niat bi awali ing dalem kawitane takbiratul ihram. Jadi kalau menurut satu pendapat yang dibenarkan oleh Imam Rafi'i, bareng niat itu cukup ketika di awalnya takbiratul ihram, walaupun tidak sampai roknya akbar. Soalnya yang bisa itu hanya orang-orang yang khusus, ya, niat sampai barengi niat itu sampai roknya akbar itu biasanya orang-orang yang khusus. Kalau kita ini cukup di awalnya saja, so Allah sudah selesai niat di hati. Acaranya ini kan musyawarah lah, Ba'da Isya lah, iya Ustaz, Ba'da Isya. Wa fil majmu'i lan iku tetep ing dalam kitab majmu' wa tangkih lan kitab tangkih al-mukhtaru utawi kaul kang den pilih ma iku barang ikhtaro kang milih ing ma. Di dalam kitab majmu' dan tangkih yang dipilih, ya, ma utawi kaul kang den pilih al-mukhtar utawi kaul kang den pilih ma iku barang ikhtaro kang milih ing ma. Sapa sing milih al-imamu imam. Nah, imam tok ya. Ada imam gitu aja itu ya. Nggak ada terusannya. Terus Al-Ghazali itu ya. Al-Ghazali dan Imam Ghazali. Jadi kaul yang dipilih oleh Imam Ghazali maksudnya ya, annau setune kelakuan iku yakfi cukup via ing dalam niat apa al-muqarnatu barengaken al-urfiyatu kang basa urfiyah wal mukhtaru wa fil majmu'in iku tetep ing dalam kitab majmu'. Wa fil majmu'in iku tetep ing dalam kitab majmu' wa tangkih lan tangkih kitab tangkih al mukhtar utawi kaul kang den pilih ma iku barang ikhtaro kang milih ing maswal imam wal Ghazali lan Imam Ghazali annahu setune kelakuan iku yakfi cukup fiha ing dalam niat apa al muqaranatu barengno al urfiyah kang basa
urfiyah intal awami mungguwe wong awam bihaisu yu'addu kelawan sekiranya den wilang-wilang sapa man mustahdhiran ing wong kang ngadhiraken lis sholati maring salat bihaisu yu'addu kelawan sekiranya den wilang-wilang atau dianggap wilang-wilang sapa man mustahdhiran ing wong kang ngadhiraken lis sholati maring salat. Ya ini agak gampang ini. Pokoknya kita ketika takbiratul ihram di hati kita itu hadir, kita dalam kondisi sholat itu wis cukup, walaupun niat itu ndak dilanggengno sampai rohnya akbar. Nah ini biasanya sering terjadi pada orang-orang yang awam ya. Nah sampean tak awam wis tahu ya. Berarti ambil yang ngelanggengno niat mulai dari Allah sampai rohnya akbar. Kan misalnya wis tak awam ya, wis tahu maksudnya. Mun bagi orang awam dina lah ya. Pokoknya dirinya itu merasa sholat ya, niat cukup ya. Ya mun praktekno yang di atas, niat dilanggengno sampai rohnya akbar. Ya tak sangat orang awam ya. Ya. Soalnya niat itu penting. Likulli imri'in ma nawah ya. Setiap apa itu? Setiap pekerjaan itu pasti tergantung niatnya ya. Innamal a'malu binniyat, banyak itu. Zaman bejeng dia niat apa? Jadi segala ibadah itu butuh niat. Buat petotok ya, garis baris. Sampai titik ini. Di sini disebutkan ya, niat itu ada tiga di sini ya. Ada istihdzar hakiki ya. Terus lagi muqaranah hakiki ya. Terus istihdzar urfi. Jadi maksudnya yang urfi di sini itu ketika takbir Allahu Akbar. Lah, sampai ketika niat, jadi istihdzar urfi di sini, di mana kan Allahu Akbar. Ketika sampai bukan di Allahnya, bareng niat maksudnya. Ketika di Akbar itu cukup. Jadi tidak harus di Allah alifnya itu maksudnya. Zaman alif Allah di sini niat, walaupun tidak gitu tidak apa-apa. Itu namanya istihdzar urfi. Ketika akbar Allahu Akbar itu zaman akbar, waktu akbar itu niat sudah sah sholatnya ya. Itu namanya istihdzar apa tadi? Urfi ya. Terus istihdzar hakiki ya. Istihdzar hakiki itu niat hadir di semua rukun. Ada muqaranah hakiki ya, yang paling hebat itu muqaranah hakiki. Jadi mulai takbir sampai akhir takbir niat itu barengi niat itu loh. Usolli fardhu duri sama arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala itu sampai rohnya
akbar itu paling jos ya. Kalau kelas-kelas kita paling ketika waktu pertama takbir tok niat kadang. Jadi ngelanggeng niat itu tidak sampai roknya akbar. Jadi sama ketika Allahu akbar itu sama niat wis sah. Jadi kalau niat zaman setelah takbir niat, iya tidak sah yang. Kalau setelah takbir niat tak sah. Belum musyawarah ya. Tutup Al-Fatihah.